Tapi jadi kalau cuma sekedar ide gimana tuh Pak? Udah bisa dilindungi belum Pak? Saya pengen begini, seniman yang suaranya bagus, tapi dia tidak punya ciptaan lagu dia, jadi dia menyanyikan lagu orang lain. Itu masuk dalam pelanggaran hak cipta nggak sih? Podcast Pantai, pandiran santai informasi hukum, Kumham Kaltim. Salam cerdas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hukum. Saat ini kita sedang berada di episode perdana video podcast Pantai, Pandiran Santai, yang merupakan salah satu sarana yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam rangka melakukan penyuluhan hukum, yaitu menyebarluaskan informasi, nilai-nilai, norma maupun peraturan perundang-undangan hukum di tengah masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital yang dikemas secara ringan, santai, namun tetap mengusung norma-norma kesopanan dan kesusilaan. Perkenalkan, nama saya Erika. Saat ini saya sedang ditemani oleh dua rekan saya penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Bapak Hari Prabowo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Wow, semangat kayaknya Pak ya. Semangat. Selamat pagi Ibu Nurhana Dewi. Selamat pagi. Pagi Ibu. Semangat juga nih kayaknya, berlebihan sampai semangat ya Ibu ya. Nah, dalam episode kali ini kami bertiga akan berbagi informasi mengenai salah satu permasalahan yang sangat dekat di tengah-tengah masyarakat. Penting gak penting, tapi ternyata sangat penting sekali apabila bahkan jika ini menimbulkan permasalahan hukum dan ada pihak-pihak yang dirugikan, yaitu mengenai pentingnya memahami hak cipta sejak dini. Di mana negara melindungi hak cipta seseorang, di mana negara ada di tengah-tengah masyarakat, dan bagaimana seseorang bisa melindungi dirinya dari perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung membahas tema kita pada hari ini ya. Betul ya Pak ya, Bu ya? Ya. Oke. Baik nih Pak Hari, mungkin ke Pak Hari dulu deh kita ngebahasnya nih. Ngobrolin soal hak cipta, biasanya kita nggak jauh-jauh berbicara juga mengenai kekayaan intelektual. Mungkin bisa nih kita jelaskan kepada masyarakat ataupun sobat hukum mengenai korelasi antara kekayaan intelektual dengan hak cipta. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Erika. Kekayaan intelektual itu adalah hasil dari intelektual manusia. Jadi dia wujud dari intelektual manusia, dari ide, kemudian diwujudkan dalam bentuk objek atau suatu produk, dan salah satunya adalah cipta ya, hak cipta. Memang hak cipta ini adalah bagian dari salah satu kekayaan intelektual yang secara umum itu ada dua sebenarnya, yaitu cipta sendiri atau copyright, lalu ada hak industri. Kalau hak industri itu yang seperti kita kenal ya, yang paling kita kenal kan merek, iya tuh paten, Pak, gitu ya, paten gitu ya. Iya. Padahal masih ada yang lainnya ya Pak ya. Seperti misalnya desain indikasi geografis, memang sedang digalakkan ya, betul. daerah, lalu ada desain industri gitu, lalu ada desain tata letak sirkuit tempat itu mirip ini apa, PCB kalau itu memang PCB software ya Pak, lebih ke itu bukan PCB, suatu perangkat ya. Lebih ke teknologi ya Pak ya. Ya. Jadi hak cipta itu adalah hasil dari karya olah pikir yang diwujudkan dalam bentuk nyata ya. Itu apa aja tuh Pak hak cipta biasanya? Yang paling mudah di sekitar kita itu lagu sekarang, musik. Musik, lalu ada lukisan, lalu ada buku gitu kan. Oh iya. Kita suka ada di buku itu ada tulisan hak cipta, copyright. Lalu tarian juga masuk Pak? Bisa. Kalau kita Indonesia nih punya seorang master ya, master tarian, dan dia juga concern ke cipta ya, itu Didi Ninitowo itu. Didi Ninitowo, iya. Itu senior sekali tuh Pak. Senior. Itu juga beliau ini sudah mendunia gitu. Memahami bahwa pentingnya untuk melindungi hak cipta dirinya. Oh begitu. Jadi tandanya kalau begitu ada beberapa hak dasar yang memang melekat ya Pak sama hak cipta itu ya Pak ya. Nah, mungkin kalau dengan segitu banyaknya kekayaan intelektual yang tadi Bapak Hari jelaskan, yang bisa ciri khas yang dimiliki oleh hak cipta supaya kita bisa langsung ini hak cipta nih. Itu apa tuh Pak ciri khas yang dimiliki oleh hak cipta? Ya. Jadi cipta itu memiliki dua hak yang merupakan ciri dari hak cipta sendiri. Yang pertama dia adalah hak moral. Hak moral ini terkait dengan pencipta dan isi ciptaannya gitu. Yang dia sifatnya abadi
selalu dilindungi selama yang penciptanya itu masih hidup. Masih hidup. Bahkan kalau kita melihat ke undang-undang kita, undang-undang cipta, itu setelah pencipta itu meninggal itu masih 70 tahun. Oh, masih ada I see. perlindungannya. Iya. Jadi masih tetap dilindungi. Iya, betul. Bahkan sampai yang bersangkutan Betul, meninggal iya. dunia masih tetap Iya. dilindungi, Pak. Iya, betul. Yang paling mudah kan kalau kita ini kemarin kalau kita Sobat Ambiar mesti tahu itu ya. Iya. Lagu-lagu dari Pak Didi Kempot itu. Didi Kempot. Bagaimana campur sari ketika itu dibawakan oleh Pak Didi Kempot memang betul-betul bisa diterima masyarakat. Nah, ketika beliau sudah tidak ada, itu tetap hak moralnya. Itu kan bisa kita lihat dari suatu lagu ciptaan beliau itu tetap ada ciptaan Didi Kempot. Itu hak moral. Okay. Gitu. Lalu yang kedua adalah hak ekonomi. Ekonomi ini terkait dengan pemanfaatan dari cipta tadi tersebut. Jadi komersialisasinya seperti apa? Oh, ada nilai rupiahnya di ya. situ. Iya, jadi tandanya si pencipta itu yang menghasilkan karya cipta itu mendapatkan nilai ekonomi dari hasil-hasil yang dia ciptakan. Oh, begitu Pak. Terus kalau misalkan ciri khas lainnya yang membedakan dia dengan merek yang lain kan kadang-kadang kita harus daftar dulu tuh Pak. Kalau hak cipta itu seperti apa Pak? Jadi itu terkait perlindungannya. Oh iya. Memang perlu tahu ya. Kalau khusus ciptaan, dia itu ketika masyarakat atau pencipta terutama ya pencipta itu mewujudkan ciptaannya, dia langsung otomatis. Jadi otomatis yang Mbak Erika ya dia dilindungi oleh terhadap ciptaan tadi ya oleh negara. Tapi memang alangkah baiknya kalau ciptaan itu dia catatkan. Jadi tandanya dengan didaftarkan atau tidak didaftarkan kepada negara dalam hal ini bahwa si hak cipta itu sudah dilindungi dan di dalam bentuk wujud nyata asalnya Pak ya, asal setelah diwujudkan dalam bentuk nyata atau konkret ada objeknya. Tapi jadi kalau cuma sekedar ide gimana tuh Pak? Udah bisa dilindungi belum Pak? Saya pengen begini. Kekayaan intelektual tidak melindungi ide. Gitu. Jadi cuma ide doang tapi kita mager gitu, nggak dilindungi ya Pak ya. Jadi tandanya jika saya memiliki ide dan saya ceritakan ide itu kepada teman saya dan teman saya mewujudkannya, dia bisa mengakukan hak cipta itu sebagai penyedia ya. Dan itu dilindungi oleh negara. Karena idenya ide saya loh Pak. Oh begitu. Jadi tandanya jika karya cipta itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata, ada wujudnya, itu baru dilindungi dengan dicatatkan atau tidak dicatatkan. Tetapi kita sarankan agar untuk lebih dicatatkan ya Pak ya. Dan ini tadi terkait pelindungannya berbeda dengan hak cipta yang lain. Hak cipta industri itu seperti merek, paten. Dia akan dilindungi ketika dia didaftarkan. Karena dan yang pertama-tama saya mendaftarkan. Itu. Contohnya saya sudah punya merek gitu ya. Ini menyinggung sedikit merek gitu ya. Iya kadang-kadang kita suka tukar tuh antara merek hak cipta atau masyarakat Jadi ketika kita punya merek tapi belum didaftarkan, itu negara tidak akan bisa melindungi. Jadi daftarkan dulu. Gitu. Itu untuk khusus merek. Tapi untuk case-nya si hak cipta ini didaftarkan atau tidak didaftarkan tetap bakal dilindungi asal ada wujudnya. Sistemnya dia deklaratif gitu kan. Beda dengan yang merek pendaftaran dia. Paten dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kita tadi sudah membahas mengenai pengertiannya, terus ciri khasnya, bahkan keperlindungannya. Selanjutnya untuk sebagai wujud nyata bahwa negara memang melindungi masyarakatnya, tentunya ada dasar hukum ataupun aturan hukum yang mengaturnya. Mungkin Pak Hari bisa jelasin nih ke kita, apa aja sih aturan hukum yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait hak cipta? Pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang cipta, kemudian ada peraturan pelaksana ya, peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang royalti musik. Iya, royalti musik. Oke, bagi si pemilik karya cipta ya. Oh, jadi tadinya memang sekarang negara secara spesifik mengatur mengenai pembagian atau pemberian royalti. Apa tuh, Mas atau Ibu yang membedakan antara di peraturan pemerintah sekarang ini terkait royaltinya tuh, Bu? Oh iya. Tadinya pemberian royalti itu tidak terlalu diperhatikan. Tidak terlalu diperhatikan sanksinya. Sekarang lebih diperhatikan ada 14 tempat yang mungkin salah satunya kalau kita ke kafe gitu ya. Kita kan Mbak Erika mungkin sering ke kafe ya. Banget Bu. Sering. Apalagi kalau diajakin.
Ya di sana kan sering Langsung. ya nyanyi-nyanyi, jadi bukan Mbak Erika yang membayar royaltinya, tapi pemilik kafe itu. Oh, baik. gitu. Jadi tandanya mulai sekarang kafe ataupun tempat-tempat ruangan publik Iya. yang mulai membiasakan menyetel ya atau Iya. mengeluarkan lagu musik milik orang lain itu wajib untuk membayar royaltinya. Iya, karena ada nilai komersilnya Oh itu iya, tadi. oke, ada nilai komersilnya. Iya. Karena kita bayar nih beli kopi Iya. kan bayar ya Bu ya. Iya, benar. Terus ada lagi nggak Bu tempat lain selain di situ Bu? Umpamanya acara perkawinan, Iya. nah kan sering ngadakan ini Wedding singer, iya, singernya. wedding singernya. Iya. Jadi bukan yang pihak pengantinnya yang harus membayar, tapi IO-nya yang harus membayar royaltinya. Jadi kalau saya disuruh nyanyi gitu bukan saya yang bayar ya, Bukan, tapi iya. CEO-nya karena Iya, dia betul. yang menerima bayaran dari Iya. si keluarga atau pemilik acara. Iya. Terus bagaimana kalau Mbak Erika suka di dalam mobil suka nyanyi-nyanyi? Oh iya juga Bu, sering banget tuh Bu. Di situ saya aman Bu, suara sumbang saya nggak ada yang tahu. Iya, iya. Sering Jadi- banget tuh. Itu iya. gimana Bu? Saya Iya. bayar royalti juga nih. Tidak, karena Mbak Erika kan enggak sifatnya kan tidak bersifat komersil Enggak, kan. untuk diri saya Untuk pribadi. diri sendiri ya. Jadi itu ya aman aja, enggak ada unsur pelanggaran di situ. Oh, jadi tandanya memang kata kuncinya adalah jika ada nilai komersil atau ada uang yang dihasilkan dari kegiatan kita menyebarluaskan hak cipta atau khususnya musik, itu kita wajib memberikan royalti kepada si pemilik hak cipta itu. Ini tandanya sangat penting sekali ya kita untuk mendaftarkan hak cipta kita secara sadar kepada negara ya. Setelah begitu pentingnya tadi penjelasan bahwa kadangkala jangan sampai kita sedia payung sebelum hujan ya. Jadi jangan sampai ada permasalahan hukum dulu baru deh kita ketar-ketir untuk apa nih bukti nyatanya gitu ya. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Terus kalau misalkan nih kita ingin melindungi hak cipta kita dengan cara mendaftarkannya kemana itu Bu? Ke Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya. Bisa juga ya pencatatan itu dilakukan secara offline. Jadi bisa ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur atau yang mau online sekarang ya, macam online itu ke situsnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bahkan untuk tahun ini kan kita memang mencanangkan kita tahun cipta, jadi untuk pendaftaran cipta itu kurang lebih 10 menit aja. Oh begitu. Jadi setelah kita mengisi step-stepnya seperti itu, lalu kita membayar di Simponi untuk direktorat milik Kementerian Keuangan itu langsung muncul sertifikat kita. Jadi tandanya kita bisa mendaftarkan ke kantor wilayah secara offline yang berada di setiap provinsi. Salah kalau kita lagi di Kalimantan Timur ya bisa kita mendaftarkan di kantor wilayah Kalimantan Timur, atau misalkan kita lagi di Jakarta kita ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta gitu ya. Dan ada juga dengan cara kedua yaitu secara online. Kita bisa masuk ke dalam ehakcipta.dgip.go.id. Di situ nanti masyarakat bisa ya ada step-stepnya yang bisa diatur ya. Sangat mudah. Memang kalau masyarakat itu belum mungkin kesulitan ya, betul. bisa memang lebih baik ya offline. Tapi kalau pandemi ini karena kita jaga jarak lebih banyak disarankan online ya Pak ya. Oh baik. Jadi kita bisa ya langsung secara online asal kita punya kuota data ya. Iya betul. Jadi memanfaatkan internet tuh ya jadinya ya. Jadi jangan tiktokan aja gitu. Atau buka website atau medsos yang lainnya. Pencatatan cipta itu kan lebih mendukung, bukti pendukung ya, lebih kuat kita kalau nanti kita ada perselisihan gitu. Atau sengketa. Nah ngomongin soal perselisihan sengketa nih. Saya soal masalah teman-teman kita nih para seniman yang saya suka buka lihat di YouTube ya, kadang-kala ada beberapa seniman yang suaranya bagus, tapi dia tidak punya ciptaan lagu dia, jadi dia menyanyikan lagu orang lain. Itu masuk dalam pelanggaran hak cipta nggak sih, Mas Ari? Pada intinya ketika dia istilahnya mengcover ya. Iya betul mengcover. Mengcover itu dia sudah izin belum ke penciptaan kayak asli? Izin. Karena ini terkait tadi hak ekonominya. Kalau dia sudah izin, ya tidak ada masalah. Ketika ada izin, lalu penciptanya sudah memberi izin tidak masalah. Jadi permasalahan kalau dia belum izin. Belum izin dan ada nilai ekonomi di situ. Dia mendapatkan komersil. Oh di situ ada royaltinya ya. Oh iya. Bahkan kadang-kadang kan yang cover itu lebih booming, lebih terkenal daripada yang pencipta. Yang pencipta atau yang menyanyikan yang ya mungkin tandanya inilah salah satu permasalahan yang memang ada di tengah masyarakat, penting nggak penting, ada atau tidak ada, makanya pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 56 tadi ya. Jadi etikanya kita ya untuk bisa
menghargai karya cipta orang lain dengan izin tadi, apalagi kalau ada nilai ekonomi yang dihasilkan dari situ, mungkin ada namanya lisensi dalam pembagian royaltinya. Karena kan memang untuk kita menghasilkan suatu ciptaan kita, buku bentuk itu kan ada suatu proses ya kan. Iya, betul Tidak semua sekali. orang bisa. Iya, terus tahu-tahu enak banget dia Iya. tinggal jiplak sudah dapat uangnya, betul-betul sekali. Jadi paling tidak kita harus hargai ya hasil Juga karya orang kadang-kadang lain. yang sering saya lihat itu kalau ini berupa lagu ciptaan itu hak moral pun juga kadang-kadang tidak dicantumkan. Tidak Penciptanya dicantumkan. siapa itu tidak dicantumkan. Gitu. Etika kita ya, Iya. betul, itu sangat penting sekali deh. Hargai orang lain jika kamu ingin dihargai mungkin. Baiklah, luar biasa nih, kita udah sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Pak Hari atau Bu Dewi kepada sobat hukum terkait hak cipta tentunya. Ya seperti itu tadi, marilah kita sekarang mulai menghormati karya-karya orang lain. Menghormati baik itu hak moral atau terutama hak ekonomi. Gitu. Mungkin seperti itu. Hormati dan hargai, beretika kita dalam permasalahan hak cipta. Lebih percaya diri kayaknya ya, bahwa kita juga bisa dong menghasilkan daripada kita memplagiasi karya cipta orang lain. Mungkin kita bisa mencoba membuat sendiri dan percaya diri untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lebih orisinal ya. Ya, mungkin Bu Dewi bisa menambahkan Ibu. Ayo kita mulai rajin, jangan malas untuk mendaftarkan hasil karya kita. Oke. Ya, agar kita juga mendapatkan banyak hak di situ. Ada hak ekonomi, ada hak perlindungan yang diberikan kepada penciptanya. Jadi ayo, mari kita jangan malas untuk mendaftar. Oke, jadi tandanya kita mulai peduli sejak dini melindungi hak cipta kita dengan mendaftarkan. Toh negara juga sudah memberikan fasilitas yang cukup gampang ya, tanpa repot-repot harus datang. Jangan menunggu dulu ada permasalahan baru kita mau mengurusinya. Sedia payung sebelum hujan. Betul sekali, apalagi sekarang lagi pada musim hujan ya Bu ya. Betul. Oke, baiklah, terima kasih banyak ya untuk narasumber pada hari ini, Bapak dan Ibu penyuluh hukum, Ya. Pak Hari dan Bu Dewi. Luar biasa informasi yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi sobat hukum dimanapun berada dalam rangka kita menciptakan masyarakat Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia cerdas dan berbudaya hukum. Mungkin akhir dari video podcast kali ini kami mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di video podcast lainnya, dan tentunya agar tidak ketinggalan dengan episode-episode lainnya, kita berharap kepada sobat hukum untuk bisa like dan subscribe konten channel kami, dan mungkin ada salah satu channel lain yang dimiliki oleh penyuluh hukum. Ada bisa untuk sobat hukum ya. Ada kita mempunyai channel Instagram Suluh Kaltim. Oke, Instagram Suluh Kaltim yang merupakan Instagram resmi milik penyuluh hukum dari Kalimantan Timur. Para sobat hukum bisa ada informasi hukum, lalu yang bisa mau menanyakan permasalahan hukum. Oh, bisa konsultasi hukum juga di situ ya. Oh, luar biasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan follow akun Instagram Suluh Kaltim supaya kita makin cerdas dan berbudaya hukum bersama-sama. Baiklah, saya tutup podcast pada hari ini dengan sebuah pantun. Sarapan nasi kuning di Samarinda, minumnya jus mangga. Jangan mimpi Indonesia bisa mendunia jika hak ciptanya belum terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham semakin pasti.